Assalamualaikum, selamat sore Pak Isan. Selamat sore. Ya, saya dari organisasi jurnalis dari kelas 11C Man 1 Kota Kediri mau izin mewawancarai Pak Isan tentang kehidupan pribadi Pak Isan dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk yang pertama, ini kan dengar guru-guru pada mau pensiun ya. Untuk Pak Isan sendiri pensiunnya kira-kira pada tahun berapa, pada bulan apa? Ya, tidak semuanya, di antaranya itu memang perputaran regulasi pegawai itu memang ada yang masuk, ada yang pensiun gitu. Kalau Pak Isan secara pribadi itu diperkirakan tahun 2027 bulan 8 sekarang sudah mulai ancang-ancang untuk pengajuan untuk pensiun gitu. Jadi udah mempersiapkan ya Pak ya gitu. Untuk yang kedua, background latar belakang Pak Isan itu bagaimana sih dulu waktu sekolah atau mondok? Saya itu kolaborasi antara pondok dengan pendidikan formal, mulai dari SD plus mondok, MTS plus mondok di Perwasri. Sekarang yang kita kenal dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah Perwasri. Saya di sana dulu. Bahkan menangi pengasuh yang pertama Pak Kiai Badrus Soleh Arif itu. Terus kemudian pernah mengenyam pondok walaupun sebentar di Pondok Pesantren Tebuireng. Terus aliyahnya jenanya Jombang sambil mondok sambil mondok sambil sekolah di sana. Kemudian mondok di Ngatiluwe ada situ yang di khusus Al-Quran itu ada itu. Berarti PPTQ ya. Sekitar itu. Kemudian saya melanjutkan kuliah karena ada saudara di sana di Kalimantan sana itu. Itu caranya pengalaman pendidikan Pak Isan. Nah, untuk pengalaman mengajarnya bagaimana Pak Isan? Pengalaman mengajar itu mulai remaja dari pondok pulang ke rumah itu saya sudah terbiasa mengajari MTQ. Oh, MTQ Saya punya Quran ya? berlaku itu di kampung saya bahkan diminta mengajar ngaji ke desa Tugu daerah Perwasi. Saya pernah diminta teman karena saya dulu waktu di MTS Perwasi mewakili porseni MTQ. Kalau nggak salah juara 2 Jawa Timur atau berapa saya lupa itu. Yang jelas saya mewakili Perwasi porseni tingkat Jawa Timur, ketepatan waktu itu tempatnya di Kota Kediri gitu. Saya masih ingat itu Jadi sering ngajar dari desa ke desa gitu. Kemudian saya melanjutkan perguruan tinggi di Kalimantan, pendidikan formal di sana di Banjarmasin. Kemudian pernah membantu menjadi asisten mengajar di Universitas Palangkaraya Unpar karena kakak saya dosen di sana. Kemudian kakak saya tugas di mana itu ke saya untuk menggantikan beliau. Jadi antara agama sama formal dikolaborasikan. Kalau selain MTQ mungkin Pak Isan ada pengalaman lainnya mungkin? Pengalaman yang lainnya selain MTQ apalagi? Masalah bakat yang lainnya saya itu juga pidato. Pidato. Sering di kampus itu kan saya aktif di senat kalau sekarang itu kalau tingkat SMA namanya OSIMA itu OSIS itu. Bahkan di PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu saya menjadi pengurusnya Provinsi Humas dan selain pidato, bakat-bakat yang lain memang saya suka di organisasi. Kalau pas waktu kuliah itu mungkin Pak Isan ikut organisasi, mungkin ada organisasi badan eksekutif mahasiswa itu atau mungkin Pak Isan murni menjadi mahasiswa atau mengikut organisasi gitu? Saya aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Iya, mulai dari PMI tadi sampai menjadi pengurusnya, ikut di Ansor, kemudian BKPRMI, UI juga, Forum Ukhuwah Islamiyah. Nah itu di sana yang menyatukan umat Islam karena pada saat itu konflik terjadi etnis suku di Kalimantan Tengah itu sampai itu artinya dibentuk supaya umat Islam tidak terpecah-pecah lah. Kami sekretarisnya umum di Palangkaraya itu. Berarti cukup banyak juga yang diikuti Pak Isan. Ini bisa jadi motivasi buat anak-anak sekarang untuk lebih berkarya dalam mengenyam pendidikannya gitu. Untuk yang selanjutnya pernah mengajar pelajaran apa saja pas waktu Pak Isan menjabat sebagai profesi guru gitu? Saya mulai
menjadi pegawai itu di Man Model Palangkaraya. SK pertama itu yang formal, meskipun sebelumnya ngajar tapi nggak formal, artinya membantu sifatnya honor, tapi secara formal itu pertama kali diangkat menjadi brand negeri di Man Model Palangkaraya. Di situ mulai Pak Ihsan menggeluti menjadi pembina PMR, kemudian kesiswaan. Betul, ini saya datanya ada tidak mengarang-arang, saya kesiswaan masih bujangan, bahkan dapat istri dan sekarang tugas di MTS 2 itu pas saya kesiswaan ada tenaga baru, saya suruh mencarikan tempatnya kos-kosan. Lama-lama kata orang Jawa, Iting Trisno Jarak Jawa Kulino, itu murid saya yang saya suruh mengantarkan buah-buahan, apa namanya, Robi Atul masih ingat saya itu. Itu ya, jadi kemudian setelah menjadi kesiswaan, kemudian aturan satu kantor tidak boleh suami istri, kemudian Pak Ihsan dipindahkan tugas ke Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Setelah itu saya ditugaskan di lingkungan untuk memimpin salah satu sekolah MTS kalau nggak salah. Di sana pernah di kepala tapi yang ngangkat dari Kemenak, bukan swasta loh ya, itu ya sana. Kemudian karena pertimbangan konflik di sana, perang etnis itu, saya mengajukan, alhamdulillah bisa, saya sudah berusaha kemana-mana yang mungkin Allah menempatkan saya di Man 2 sebelum menjadi Man 1 di sini, mengabdi sini, bahwa saya niati ibadah, terus nggak pengen istilah jadi pejabat apa-apa karena dulu punya pengalaman di sana. Inilah mungkin hati saya mengatakan ladang saya berjuang untuk beribadah, mudah-mudahan Man 2 bisa menjadi Man 1, menjadi baik, sekarang menjadi Man 1. Alhamdulillah sudah maju seperti ini. Dan selamat sekarang Man 1 menjadi nomor 9. Yaitu prestasi SNBP ya, itu harus bangga itu ya. Saya alhamdulillah syukur kepada Allah, ternyata Man 1 bisa. Saya dulu itu terus menyemangati anak-anak keliling dari mana-mana itu. Kemudian saya di sini dulu pernah menjadi anggota BK, pernah dulu awal kali kecil BK, terus kemudian koordinator tatib, pembina PMR, pembina pramuka, pembina paskibra, pembina OSIMA, kesiswaan pernah, sambil membantu ekstra yang ada itu. Saya terus memberi motivasi. Sepentingnya saya itu saya optimis Man 1 bisa itu. Alhamdulillah akhirnya Man 1 kuat bisa menjadi maju seperti ini. Cukup banyak juga ya pengalaman yang Pak Ihsan melaksanakan itu. Yang penting prinsipnya gitu, saya bekerja tidak melihat itu ada pimpinan, ada tidak ada pimpinan. Sementing saya itu ibadah tidak ada yang saya dapat, jadi tidak ada kecewa. Jadi apa, tidak jadi apa, saya terus berjuang untuk nilai-nilai kebaikan. Itu ya, karena prinsip saya adalah khairun nasu anfa'uhum itu ya, dimanapun kapanpun berada. Itu ya. Jadi setelah di Palangkaraya, Pak Ihsan menjabat di Jawa, dan sekarang sampai sekarang di Jawa. Itu kan jabatan saya itu saya mengundurkan diri karena apa gunanya jabatan kalau situasinya tidak kondusif waktu itu. Ya, untuk yang selanjutnya bagaimana itu sekolah bisa maju menurut pribadi sendiri Pak Ihsan? Ya, menurut pribadi saya potensi yang ada dalam suatu sekolah itu apa saja. Makanya saya dulu sering kali mengatakan Man 1 mencari bakat yang ada itu terus dipupuk, baik ekstranya, vokasinya, akademiknya, bagaimana akademik dipilih dan terus dipupuk. Kalau bisa mulai dari kelas 10 itu bimbel fokus masuk. Kalau ekstra itu jangan hanya istilahnya itu hanya mubadir, banyak kegiatan tetapi nggak ada prestasinya, tapi terus ikut mulai dari kota dulu tuh ya, saya harus ke provinsi nasional atau internasional. Sekarang terlaksana, termasuk SNBP tadi itu ditunjang selain daripada rapat semester 1 sampai 5, nilai TKA didukung oleh prestasi. Nah, itu harus optimis, fokus ya gitu. Optimis itu sangat penting banget ya. Menggali apa di sini potensi banyak sekali nih, harus terus jadi sampai nyuwun sewu itu kan mulai tari itu kan zamannya Pak Ihsan munculnya itu ya. Terus kemudian mulai dari paskibra sampai pengibar Jawa Timur, sampai wakil Jawa Timur tes untuk pengibar bendera nasional ada di sini. Saya itu nyatanya pramuka menjadi guru terbaik kota, menjadi juara umum paskibra, mulai PMR, mulai teater, sampai saya dulu itu masih ingat mengantarkan anak teater itu sampai tak carikan mobil sendiri, tak jagai sendiri, maunya anak-anak nggak percaya, percaya dengan izin Allah akhirnya juara 2 se-provinsi.
Itu Nomor satu emang termasuk PKS itu juga itu tuh, juara 2 Jawa Timur pernah itu. Nah, jadi harus optimis kita itu. Penting kita itu berjuang dengan sungguh-sungguh, optimis, barengi dengan berdoa. Gitu kan, usaha tidak pernah Ya. mengkhianati hasil gitu kan Pak. Ya. Untuk yang selanjutnya pengalaman apa yang Pak Ihsan rasakan, mungkin paling menyenangkan atau paling menyedihkan selama menjadi guru mungkin? Ya, kalau menyenangkan kalau saya ceritakan nggak ada habis-habisnya ya. Tapi yang menyenangkan saya itu ketika saya berjuang, kemudian anak yang saya bimbing tadi itu meskipun bukan keluarga saya, bukan anak saya, seperti kemarin itu tahun ini itu ya, atau tahun yang sebelumnya itu saya itu kan lama di perantauan, pernah mengalami kekurangan, dibully, dihina, itu bahasa Jawanya saya sudah tuwuk penuh karena saya itu orang perantauan ya. Kalau saya masih ingat teman-teman saya itu di sana itu ya, keberadaannya itu kaya, saya tuh istilahnya itu pernah tukang sapu saya di kampus, betul ya, buruh di bangunan, karena saya jualan itu melas gitu loh. Sehingga kalau saya itu mengajar, itu yang saya lihat di antara kelas itu saya lihat nggak tega itu kalau anak yang melas itu saya bisa nyetrum spontanitas, itu betul itu ya. Terus kemudian saya kasih uang, terus kalau saya bertanya, Dok, orang tuanya harus ada yang jawab, orang tua saya itu saya udah berapa belum masuk, langsung satu berapa milih tak kasih. Nah tahun ini banyak kelas itu diantaranya itu, terus sekarang kok bisa diterima jalur SNBP itu saya tuh bisa menangis berapa milih itu ya Allah. Itu senang saya tuh yang nggak bisa dibayangkan apa-apa itu. Sedih saya ketika saya berjuang, mungkin ada orang lain nggak tahu niat saya tuh ibadah guru juga pengen jadi itu saya itu. Tapi kadang-kadang ada yang istilahnya itu apa ya, gembosi atau memperlemah. Tapi saya insya Allah karena punya pengalaman, saya tidak pernah melemah. Terus kadang-kadang kalau lomba itu ya kemana supaya menang, saya niati sedekah, uang apa itu kowe tak sambungan. Sampai sekarang itu saya yang uang itu sebagai amal saya. Jadi benar-benar membuahkan hasil Ya, pengalaman kehidupan. Itu bangga saya. Gitu. Saya percaya. Ya. Saya percaya ketika saya kesulitan, pernah anak saya sakit dirawat di salah satu rumah sakit. Itu saya itu susah. Ada yang mengikut saya. Saya lupa tahun berapa itu Pak, saya meneliti panjenengan Pak. Itu merawat sampai satpam depan itu alumni dari sini, sampai yang menjaga obat itu dari alumni sini, itu nilai ta'ala itu. Betul itu. Jadi semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Allah pasti bersama kita. Ya itu ya. Yang selanjutnya mungkin setelah Bapak Ihsan pensiun, mungkin Pak Ihsan mau melakukan hal apa gitu? Ya mohon doanya tetap tidak pernah berhenti menebarkan ilmu, berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun kita berada. Ya doakan sudah merintis yayasan, sudah disetujui dari Kemenhukam, sudah ada sertifikatnya. Ya nanti pelan-pelan perancangan saya ya, plus pondok plus SDI, karena yang MI sudah ada, mungkin SMP, SMK, pokoknya itu nanti inisiatif saya, yaitu saya padukan dengan vokasi keterampilan, sambil mondok, belajar sambil mandiri, pertanian, peternakan, menjahit, dan dan yang lainnya. Buat menambah pengalaman gitu ya Pak ya. Itu. Ini motivasi terakhir dari Pak Ihsan buat anak-anak biar bisa belajar dari pengalaman Pak Ihsan itu apa yang mau Pak Ihsan sampaikan? Jangan pernah berhenti belajar. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Tapi jangan lupa tawaduk kepada kedua orang tua, terutama ibu. Jangan lupa puasa Senin Kemis, jangan lupa tahajud, kemudian jangan lupa berbagi. Itu usaha diimbangi dengan doa, doa gitu ya. Itu. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Sama-sama. Nah, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak.